di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian dalam kondisi baik, sehat, dan penuh semangat di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan sukacita. Kita akan naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Kita akan naikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Soraklah, karena Dialah Allah yang layak ditinggikan bagi kita semua. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita di dalam kebenaran firman-Nya. Kita mau memuji nama Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan,
mengucap syukur atas kasih Tuhan. Tuhan, inilah kami, inilah hidup kami, kuserahkan padamu. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, biarlah amin pujian yang boleh kami naikkan pada pagi hari ini. Genapi seluruh rencana-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami, sampai seluruh bumi penuh kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengar. Berkatilah kami dan ajarilah kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan 25. Ini cerita tentang Gideon. Siapakah Gideon? Gideon adalah salah satu yang diangkat oleh Tuhan menjadi hakim atas bangsa Israel pada waktu itu. Waktu itu bangsa Israel tidak mau taat kepada Tuhan. Bangsa Israel berbuat kejahatan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, bangsa Israel diserahkan oleh Allah kepada orang-orang Midian. Jadi bangsa Israel lari ke gunung-gunung, lari ke gua-gua untuk bersembunyi selama 7 tahun lamanya. Bayangkan, bukan waktu yang sebentar, 7 tahun lamanya. Setiap kali bangsa Israel mau panen, setiap kali bangsa Israel mau menikmati hasil ladangnya, orang-orang Midian datang lalu merusakkan hasil panen,
dari bangsa Israel itu. Ada lagi dia namanya, bapaknya memang dia membuat patung berhala. Tetapi Gideon tidak senang dengan patung berhala itu. Dia hancurkan patung berhala itu. Dan Allah memilih Gideon menjadi hakim atas bangsa Israel. Waktu itu Gideon berkata kepada Tuhan, Tuhan, siapakah aku ini? Aku seorang muda, aku tidak pandai. Gideon minta tanda kepada Tuhan. Ada 2 tanda. Artinya apa, nak? Artinya bahwa Gideon tidak mau berlaku sendiri, tetapi dia mau bertanya kepada Tuhan. Dia menguji panggilan Tuhan itu. Dan benar Allah menyatakan panggilan itu kepada Gideon. Allah berkata kepada Gideon untuk mengalahkan orang-orang Midian. Lalu Gideon mengumpulkan rakyat Israel. Siapa yang mau ikut berperang dari berbagai suku? Ada 12 suku ya bangsa Israel ya. Lalu banyak yang ikut sama Gideon. Tuhan berkata, oh Gideon, prajuritmu terlalu banyak. Tuhan, orang Midian sangat banyak. Kita perlu prajurit yang banyak. Itu logika manusia. Tetapi Tuhan berkata, prajuritmu terlalu banyak, kurang. Lalu Gideon berkata, siapa di antara kalian yang takut untuk berperang melawan orang Midian, silakan pulang. Rupanya yang pulang hampir separuh. Kira-kira tinggal 1.000 orang lah ya. Ya, kita mau berperang, kata mereka. Tuhan sudah tersedia. Tapi Tuhan berfirman lagi kepada Gideon, Gideon, masih terlalu banyak. Terlalu banyak. Pilih, kata Tuhan. Gideon berpikir bagaimana caranya. Mari kita minum, kata Gideon. Gideon membawa prajurit-prajuritnya ke sungai. Mari kita minum. Sungainya jernih ya, tidak seperti sungai zaman sekarang. Silakan minum. Lalu Gideon melihat ada yang minum langsung dari mulutnya, maaf ya, seperti anjing. Ada yang minum dengan tangannya. Lalu Gideon berkata, siapa yang minum di antara kalian yang minum langsung dari mulutnya, silakan pulang. Yang minum dari tangannya, silakan tinggal, kita akan berperang. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya mereka tinggal, sebagian lagi pulang. Berapa yang tersisa? Hanya 300 prajurit yang tersisa. Gideon berkata, Tuhan, bisakah hanya 300 prajurit melawan prajurit orang Midian yang beribu-ribu jumlahnya? Tuhan ingin menunjukkan kepada Gideon, bukan manusia yang berperang, tetapi Allah yang berperang. Bukan karena manusia Gideon bisa menang, tetapi Allah lah yang memberi kemenangan. Inilah kedaulatan Allah di dalam kehidupan manusia. Tinggal 300 prajurit. Secara manusia mungkin ini gak masuk akal. Lalu Tuhan berkata, Tuhan sudah 300 prajurit, bagaimana? Kata Gideon, dirikan tenda di dekat perkemahan orang Midian. Istirahat. Enak ya menjadi prajuritnya Tuhan, disuruh istirahat. Mendirikan tenda, mereka istirahat.
terus mengamat-amati orang-orang Midian. Bagaimana 300 prajurit ini tadi? Bingung. Biasanya kalau mau berperang seharusnya bagaimana? Latihan kan? Tetapi ini tidak. Disuruh istirahat, Gideon mengamat-amati, lalu dia mengutus pengintai untuk mengintai orang-orang Midian. Mereka mendengar bahwa orang-orang Midian takut karena mereka mimpi buruk. Tuhan memberikan mimpi kepada orang-orang Midian bahwa mereka akan dikalahkan oleh orang Israel. Disitulah hati Gideon semakin kuat. Dia dikuatkan oleh Tuhan. Jangan takut. Tuhan di pihak kita, kata Gideon. Ketika malam hari semua orang sudah tidur lelap, Gideon suruh prajuritnya ambil gayung, ambil tempayan, bunyi-bunyian, obor dan sebagainya untuk berperang. Aneh ya, cara Tuhan unik ya. Biasanya kalau berperang kita harus membawa pedang, tombak, panah, ya seperti itu. Tapi ini tidak. Yang dibawa hanya tongkat, gayung, tempayan, bunyi-bunyian, sangkakala dan sebagainya. Lalu Gideon berkata, ketika nanti waktunya aba-abanya sudah dibunyikan, pecahkan buyung-buyung kalian, pecahkan tempayan kalian, teriak sekuat-kuatnya. Betul, sangkakala dibunyikan, pepet, gitu ya. Mereka pecahkan tempayannya, mereka pecahkan buyungnya, lalu mereka berteriak, demi nama Tuhan, Hosana, puji nama Tuhan. Orang-orang Midian terbangun, lalu dia ketakutan dan ambil pedangnya, saling membunuh. Bukan bangsa Israel yang membunuh, tetapi sesama orang Midian itu saling membunuh karena rasa takutnya yang sangat hebat. Dan mereka lari tunggang-langgang. Orang-orang Midian itu dikalahkan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Gideon memperoleh kemenangan dengan 300 prajurit, dengan senjata yang apa adanya. Siapa yang memberikan kemenangan? Bukan karena Gideon hebat, tidak. Gideon manusia, sama seperti kita, manusia biasa. Siapa yang memberikan kemenangan? Allah lah yang memberikan kemenangan bagi Gideon. Kenapa? Karena Gideon mau taat, dengar-dengaran apa yang dikatakan Tuhan bagi Gideon. Walaupun mungkin itu tidak mungkin terjadi dalam kehidupan manusia. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kamu? Kalian sudah kelas 6. Satu hal yang mau ibu tekankan di dalam cerita ini adalah ketaatan. Kita terkadang memiliki kehendak diri kita. Terkadang kita memiliki pikiran-pikiran kita sendiri. Ini lebih baik. Yang itu tidak baik mungkin. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, mari kita mendengarkan dan melakukan taat. Tuhan tidak langsung berfirman bagi kita di zaman saat ini, tetapi Tuhan bisa memakai orang tua kita sebagai wakil Allah di dalam dunia ini untuk mendidik kita, untuk membentuk kita menjadi satu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi seringkah kita melawan orang tua? Sudahkah kita taat dengar-dengaran akan perkataan orang tua kita? Tuhan juga mendidik dan membentuk kita melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaimana bacaan kita firman Tuhan setiap hari? Anak-anak, mari yuk bersama-sama kita belajar
lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup. Gideon diberi kemenangan oleh karena ketaatannya di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Tuhan akan memberikan kita sukacita dan sejahtera ketika kita mau taat di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan menyertai kami untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajari kepada kami ya Tuhan untuk taat setia di hadapan-Mu, sama seperti Gideon, mau taat kepada Tuhan dan dengar-dengaran apa yang dikatakan Tuhan di dalam kehidupan, sehingga Tuhan boleh memberkati. Tuhan, kami mau taat, kami mau melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan bagi kami. Sebentar kami juga akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami dan Tuhan boleh menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.